Teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku bersama aku Novel Sariansyah. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya. Kemarin kita sudah di bahasa C++. Nah, kita mulai bergerak maju lagi nih. Kita kali ini mulai memasuki yang namanya pengenalan OOP. Kemudian nanti ada pembuatan dan pengenalan kelas, objek, metode, organisasi kode, OOP, dan dasar pewarisan. Nah, jadi untuk OOP sendiri itu adalah apa ya? Kalau seperti yang tertampil di gambar di sini, dia adalah class of a robot. Oke. Jadi apa itu OOP? Sebelum masuk ke robot dan lain sebagainya, mungkin aku akan jelasin dulu OOP itu apa. OOP adalah Object Oriented Programming, yaitu apa? Paradigma pemrograman yang memfokuskan pembangunan program dalam bentuk objek yang memiliki data atau yang disebut atribut. Di sini atribut atau member variable. Jadi nama lain atribut adalah variabel. Kemudian selain data ada perilaku. Nah, perilaku ini disebut metode atau function, gitu ya. Jadi OOP itu membantu program lebih rapi, lebih mudah dikembangkan, menghindari duplikasi kode, dan lebih mirip cara manusia memahami objek di dunia nyata. Gitu. Nah, tadi juga disinggung bahwa ada kelas dan objek ya. Nah, kelas itu adalah blueprint, semacam blueprint atau cetak biru untuk membuat objek. Contohnya kelas itu adalah mobil misalkan. Nah, itu selanjutnya objek itu adalah instance dari kelas, yaitu bentuk nyatanya dari blueprint. Jadi mungkin secara analogi ya, kelas itu adalah prototipe atau gambar atau rancangan itu dari hasil nyata, yaitu objeknya. Oke. Nah, selanjutnya tadi disinggung ada atribut dan metode. Atribut itu tuh variabel di dalam kelas. Nah, sedangkan metode itu fungsi di dalam kelas. Gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan gambar di sini, gambar yang tertampil di layar ya. Jadi kembali lagi bahwa OOP itu adalah pemrograman berorientasi objek. Nah, contohnya apa ya? Contohnya membuat kelas untuk robot. Jadi intinya bagaimana kita memodelkan sebuah objek di dunia nyata yang seperti robot misalkan menjadi sebuah blueprint atau cetak biru di dalam coding gitu, yang disebut kelas itu tadi. Untuk penjelasan konsep kelas robot ya, itu tadi ada atribut robot. Nih yang ini ya teman-teman, kita akan bahas. Nah, ini adalah data atau karakteristik yang dimiliki setiap robot. Dalam pemrograman ini disebut variabel atau spesifiknya atribut ketika berada di dalam sebuah kelas. Contohnya adalah nama, nomor versi, dan suhu. Selanjutnya adalah fungsionalitas robot. Ini adalah aksi atau tindakan yang bisa dilakukan oleh si robot. Dalam pemrograman ini disebut function atau fungsi. Untuk lebih spesifiknya, metode untuk lebih spesifiknya adalah metode ketika berada di dalam sebuah kelas. Contoh dari ini adalah say hi untuk menyapa, print info ya, print internal info untuk mencetak info internal, kemudian init hardware untuk menginisialisasi perangkat kerasnya. Nah, jadi untuk kesimpulannya sendiri teman-teman, kelas robot adalah sebuah cetak biru yang mendefinisikan bahwa setiap objek robot yang dibuat dari kelas ini memiliki data, contohnya nama, versi atau temperatur dan lain-lain ya, dan kemampuan say hi dan lain-lain. Tuh, jadi ini adalah bagaimana kita menganalogikan bahwa robot ini adalah seperti manusia ya. Untuk untuk kita translate atau kita tulis lagi di dalam codingannya teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin singkat aja untuk video ke-12 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.